Kisah yang aku bahas kali ini tentang permasalahan pacaran yang ternyata kurang beruntung. Seorang wanita tak beruntung karena sang pacar tak mau bertanggung jawab, malah dirinya stres kini. Pernah melakukan abor mahasiswa Brawijaya ini nampaknya nggak beruntung karena pacarnya sendiri nggak mau menikahi bahkan menghindar. Kejadian ini terjadi di Malang. Seorang wanita bernama Nopia berusia 23 tahun bercita-cita ingin menjadi guru dan bangun sekolah untuk anak kurang mampu. Wanita ini nampak kurang beruntung. Nopia tinggal bersama orang tuanya tinggal di Mojokerto. Putra sulung dari keluarga ini nampaknya berkuliah dan mengambil kuliah di Brawijaya hingga akhirnya memutuskan pindah ke Malang dan pindah ke kos-kosan. Dikenal sebagai wanita yang ramah cerewet bahkan punya banyak teman, Nopia tak pernah ada masalah dan tak pernah punya musuh. Berkenalan dengan seorang laki-laki saat dirinya tengah jomblo di salah satu acara kampus. Bahkan Nopia pun bahagia karena ternyata lelaki tersebut cocok dengan dirinya. Berkenalan, bertukar nomor telepon dan sering komunikasi, Nopia pun akhirnya berpacaran. Nopia menyebutkan kalau dirinya memang suka lelaki berseragam. Lelaki tersebut bernama Bribda Randi Bagus, seorang polisi yang baru saja 3 tahun bekerja. Merasa cocok akhirnya keduanya berpacaran dan Nopia pun termakan janji manis sang pacar. Dalam hubungannya mereka pun terlalu jauh. Mereka kerap melakukan hubungan suami istri dari hotel hingga kos-kosan Nopia. Tak bisa dipungkiri berpacaran terlalu jauh, bahkan Nopia kerap melakukan hubungan suami istri dengan sang pacar Randi. Akhirnya Nopia pun hamil. Tanpa disadari kepanikan Nopia ini hingga akhirnya lapor kepada sang pacar Randi. Randi yang saat itu baru saja 3 tahun bekerja mengungkapkan dirinya belum siap, karirnya pun belum bagus dan meminta Nopia untuk melakukan abor. Nopia pun merasa dirinya masih muda dan nampak tak siap menjadi seorang ibu. Bingung harus apa, namun akhirnya dirinya pun menuruti sang pacar Randi yang memang dirinya pun tak sanggup. Nopia akhirnya melakukan abor sesuai dengan perintah sang pacar Bribda Randi. Melakukan abor sendirian tanpa didampingi siapapun hanya di kos-kosan, Bribda Randi pun tak ada. Nopia melakukannya sendiri demi janin itu bisa keluar. Dengan cara Nopia pun pergi ke apotek membeli obat untuk peluru. Akhirnya Nopia meminum sendirian, merasakan kesakitan sendirian di kos-kosan hingga tak lama akhirnya berhasil. Nopia pun mengeluarkan janin tersebut dengan obat yang dibelinya di apotik. Merasa bersalah dan berdosa, Nopia pun janji kepada diri sendiri tak akan melakukannya lagi. Nopia pun langsung mengabari sang pacar Bribda Randi yang nampak kini tenang, tak ada permasalahan lagi dan dirinya pun bisa fokus bekerja hingga berpacaran dengan sang pacar. Merasa semuanya sudah beres, mereka pun kembali berpacaran dan lagi-lagi mereka pun melakukan hubungan suami istri tanpa kapok. Mereka berpacaran setahun setengah lebih. Nopia pun yakin kalau sang pacar akan segera menikahinya cepat atau lambat. Apalagi mereka selalu merasa dunia milik berdua dengan melakukan hubungan suami istri lagi. Tak lama akhirnya Nopia kembali hamil. Saat itu pun Nopia mengabari sang pacar Bribda Randi, namun lagi-lagi Bribda Randi tak mau dan masih menginginkan diabor dengan alasan dirinya harus bersabar beberapa bulan lagi. Takut dan trauma dengan abor sebelumnya, Nopia pun meminta sang pacar Randi untuk menikahinya dan dirinya tak ingin abor lagi. Hingga cekcok keduanya tak ada solusi, Bribda Randi meninggalkan Nopia di kosan begitu saja dan selalu menghindar setiap ditelepon. Nopia yang selalu menutupi tentang kehamilannya, namun lama-lama teman-teman dari Nopia pun tahu kalau dirinya hamil. Nopia makin stres, Nopia pun makin merasa bersalah kepada keluarganya. Hingga akhirnya Nopia yang selalu menghubungi Randi makin yakin kalau sang pacar menghindar dan tak mau bertanggung jawab. Bahkan Randi pun tak mau terlibat dengan kehamilan Nopia. Kesedihan Nopia pun makin terasa setelah sang pacar meninggalkan dirinya. Kini kondisi Nopia tengah hamil, sang ayah pun yang dicintainya berpulang untuk selamanya karena sakit. Nopia makin hilang arah, tak tahu harus bagaimana, dirinya merasa kesepian, tak ada tempat curhat, bahkan Nopia pun merasa ditinggalkan oleh orang-orang yang cintainya. Dengan arahan dari keluarganya, Nopia sendiri pernah melaporkan Bribda Randi ke atasannya terkait kehamilannya dan pernah menyuruhnya abor. Namun nampaknya permasalahan ini tak jalan karena buktinya kurang. Nopia sendiri makin bingung. Nopia kehilangan arah hingga akhirnya sempat beberapa kali ingin bundir, namun gagal ketahuan sang ibu. Tetap merasakan kebingungan dalam hidupnya, stres, depresi, bahkan jalan buntu, Nopia pun tetap membeli obat kimia dari apotek tanpa sepengetahuan sang ibu. Usai membeli obat tersebut, Nopia pun langsung ke makam sang ayah untuk curhat dan bercerita.
Melampiaskan semua kesedihan di depan makam sang ayah, Nopia pun langsung meminum obat yang dibelinya di apotik. Tak lama Nopia pun langsung menghembuskan napasnya di atas makam sang ayah. Kejadian itu pun membuat keluarga Nopia nampak bingung dan kaget, bahkan kasus ini pun jadi ramai di sosial media. Bribka Randi yang tak pernah mendapatkan hukuman apa-apa nampaknya berubah setelah kasus ini viral di sosial media. Bribka Randi pun akhirnya diusut. Karena pernah dilaporkan tapi tak ada tindakan hukum, akhirnya pihak keluarga dan sahabat-sahabat dari Nopia pun memiralkan permasalahan ini di sosial media. Saking viralnya permasalahan ini, Randy pun akhirnya diperiksa dan mendapatkan hukuman terkait pasal dirinya memerintahkan abor dan juga melakukan kelalaian kepada sang pacar. Hingga akhirnya Randy pun dipecat dan dihukum 5 tahun penjara. Kini Bribka Randi hanya bisa menyesal dirinya mengaku mencintai Nopia namun belum siap menikah karena karirnya baru saja berjalan. Kini penyesalan Randi pun nampak semua sia-sia. Teman-teman, sekian dulu kasus yang aku bawakan kali ini, ditunggu kasus-kasus selanjutnya.